Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Diadatul Aisyah, NPM 25820058 dari kelas 2B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Kreatif yang diampu oleh Ibu Rati Melati Ilham, SE, SYME. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai ekonomi kreatif khususnya subsektor kuliner dengan mengambil studi kasus salah satu UMKM yaitu Dimonggo Eats. Tujuan pembelajaran dari video ini adalah untuk memahami konsep ekonomi kreatif, mengenal subsektor kuliner sebagai bagian dari ekonomi kreatif Indonesia, serta menganalisis bagaimana sebuah usaha kuliner memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan bisnisnya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang definisi singkat dari ekonomi kreatif serta 17 subsektor ekonomi kreatif. Definisi ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah konsep ekonomi yang mengandalkan ide, kreativitas, inovasi, serta kemampuan sumber daya manusia sebagai faktor utama dalam menciptakan nilai tambah dan menghasilkan keuntungan ekonomi. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang lebih bergantung pada sumber daya alam, ekonomi kreatif lebih mengutamakan kreativitas sebagai modal utama dalam menciptakan produk maupun jasa. Nah, berikut ini adalah 17 subsektor ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Di antaranya yaitu, yang pertama ada aplikasi, kedua arsitektur, ketiga desain interior, keempat desain komunikasi visual atau DKV, yang kelima ada desain produk, yang keenam fashion, ketujuh ada film, animasi, dan video, kedelapan fotografi, 9 kria, 10 kuliner, 11 musik, 12 penerbitan, 13 periklanan, 14 seni pertunjukan, 15 seni rupa, 16 televisi dan radio, dan yang terakhir 17 adalah pengembangan permainan atau game. Dan berikut ini adalah penjelasan mengenai subsektor yang saya ambil, yaitu subsektor kuliner. Subsektor kuliner merupakan salah satu sektor ekonomi kreatif yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Industri ini tidak hanya menjual makanan dan minuman, tetapi juga menawarkan inovasi dari segi rasa, penyajian, kemasan, pelayanan, hingga strategi pemasaran. Persaingan yang semakin tinggi membuat pelaku usaha kuliner dituntut untuk terus berinovasi agar mampu menarik minat konsumen. Produk atau jasa yang dihasilkan dalam subsektor kuliner berupa berbagai jenis makanan dan minuman. Selain produk fisik, pelaku usaha juga memberikan pelayanan kepada konsumen seperti pelayanan makan di tempat, pelayanan pesan antar, hingga pemesanan melalui aplikasi digital. Peluang bisnis dan prospek pasar. Prospek bisnis kuliner di Indonesia masih sangat menjanjikan. Hal ini didukung oleh tingginya kebutuhan masyarakat terhadap makanan siap saji, meningkatnya gaya hidup konsumtif, serta perkembangan layanan digital seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Selain itu, promosi melalui media sosial membuat usaha kuliner semakin mudah dikenal oleh masyarakat luas. Berikutnya ada peran teknologi digital. Teknologi digital memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan bisnis kuliner. Beberapa contohnya adalah yang pertama, yaitu promosi melalui Instagram, TikTok, dan Facebook. Yang kedua, penjualan melalui marketplace makanan seperti GoFood dan GrabFood. Yang ketiga, ada pembayaran menggunakan kris dan dompet digital. Yang keempat, ada komunikasi dengan pelanggan melalui WhatsApp bisnis. Yang terakhir yaitu pembuatan konten promosi berupa foto dan video yang menarik. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pelaku usaha dapat menjangkau lebih banyak pelanggan dengan biaya promosi yang relatif lebih rendah. Selanjutnya ada kontribusi terhadap perekonomian. Subsektor kuliner memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian Indonesia. Selain meningkatkan pendapatan pelaku usaha, sektor ini juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mendukung perkembangan UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini adalah judul study case yang saya ambil, yaitu analisis pengembangan UMKM dimsum Dimonggo Eats dalam subsektor kuliner ekonomi kreatif melalui pemanfaatan teknologi digital. Berikut ini adalah profil singkat tentang UMKM Dimonggo Eats. Dimonggo Eats merupakan UMKM yang bergerak di bidang kuliner dengan konsep makanan siap saji yang praktis, lezat, dan memiliki harga yang terjangkau. Usaha ini beralamat di RT 2 RW 2 Desa Limpung, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, tepatnya di belakang toko mainan ceria. Lokasinya cukup strategis karena berada di kawasan yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Selain melayani pembelian secara langsung, Dimonggo Eats juga melayani pemesanan secara online sehingga mampu menjangkau pelanggan yang lebih luas dengan menggunakan GrabFood offline. Berikut adalah produk yang dihasilkan oleh Dimonggo Eats. Salah satu keunggulan Dimonggo Eats adalah keragaman produknya. Tidak hanya menjual dimsum, tetapi juga menghadirkan berbagai pilihan jajanan yang mengikuti tren pasar. Produk utama yang ditawarkan antara lain berbagai varian dimsum. Selain itu, tersedia pula aneka risol dan juga aneka menu lainnya seperti chicken mozza dan juga banana nugget. Berikutnya ada strategi pemasaran. Dalam mengembangkan usahanya, Dimonggo Eats menerapkan beberapa strategi pemasaran. Salah satunya adalah memanfaatkan sosial media seperti Instagram dan juga TikTok sebagai media promosi. Konten yang diunggah berupa foto produk, video proses pembuatan, testimoni pelanggan, hingga informasi promo sehingga mampu menarik perhatian calon konsumen.
Pemanfaatan teknologi digital. Sesuai dengan judul penelitian ini, pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan di Monggo Eats. Usaha ini menggunakan WhatsApp Business untuk menerima pesanan dan berkomunikasi dengan pelanggan. Promosi dilakukan melalui Instagram dan TikTok sehingga produk lebih mudah dikenal masyarakat, serta menggunakan Kris sebagai metode pembayaran digital. Pemanfaatan teknologi tersebut membantu memperluas jangkauan pasar, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mendukung peningkatan penjualan. Berikutnya, tantangan dan peluang pengembangan. Dalam mengembangkan usahanya, di Monggo Eats menghadapi tantangan seperti persaingan bisnis yang semakin ketat, kenaikan harga bahan baku, dan perubahan selera konsumen. Namun, usaha ini masih memiliki peluang yang besar dengan terus berinovasi pada menu, meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat promosi melalui media sosial, serta memanfaatkan teknologi digital. Selain itu, di Monggo Eats juga berpotensi mengembangkan produk frozen food, membuka sistem reseller atau kemitraan, sehingga dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing usahanya. Berikutnya ada kesimpulan, saran, atau rekomendasi pengembangan subsektor. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa ekonomi kreatif merupakan sektor yang mengandalkan kreativitas dan inovasi sebagai sumber utama dalam menciptakan nilai ekonomi. Subsektor kuliner menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar karena kebutuhan masyarakat terhadap makanan akan selalu ada. Melalui studi kasus di Monggo Eats, dapat dilihat bahwa pemanfaatan teknologi digital mampu membantu pelaku usaha dalam memperluas pasar, meningkatkan penjualan, serta memperkuat daya saing bisnis. Kedepannya, pelaku usaha kuliner diharapkan terus berinovasi dalam menciptakan produk baru, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memanfaatkan perkembangan teknologi digital agar mampu berkembang secara berkelanjutan. Berikut ini adalah data referensi yang saya gunakan untuk menyampaikan materi ini. Sekian video materi ekonomi kreatif dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya.